Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO masih menjadi luka terbuka dalam realitas kemanusiaan kita hari ini. Meski berbagai upaya pencegahan terus dilakukan, kenyataannya praktek ini masih marak terjadi, menjebak warga negara Indonesia terutama dari kalangan muda ke dalam jerat eksploitasi di dalam maupun luar negeri. Iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, janji kehidupan yang lebih baik, dan proses perekrutan yang tampak sah menjadi umpan yang terus berhasil memikat korban. Kasus demi kasus pun terus terungkap. Para korban kerap ditemukan dalam kondisi fisik dan psikis yang memprihatinkan, bahkan tak sedikit yang kehilangan nyawa dalam prosesnya. Negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, dan beberapa wilayah di Timur Tengah menjadi titik-titik rawan tujuan TPPO. Seorang warga Bekasi, Ikhwan Sahab, 27 tahun, dilaporkan meninggal dunia secara tragis di Kamboja. Ikhwan yang menjadi korban TPPO Kamboja ini diketahui bekerja di perusahaan scamming atau praktek penipuan daring dan diduga tewas akibat penyiksaan oleh sesama pekerja setelah gagal mencapai target yang ditetapkan perusahaan. Ikhwan mengalami luka berat di sekujur tubuh. Ia disetrum, dipukul, hingga mengalami pendarahan otak akibat hantaman benda tumpul. Hal serupa menimpa Rizal Sampurna 30 tahun, pekerja migran asal Kalipuro, Banyuwangi yang dikabarkan meninggal dunia di Kamboja pada 17 April 2025. Ia diduga menjadi korban TPPO setelah bekerja secara ilegal di perusahaan judi online. Sebelum wafat, Rizal sempat menghubungi keluarganya dan mengaku dipaksa menjadi scammer dalam kondisi tangan di borgol. Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tak bisa dilepaskan dari akar persoalan sistemik yang lahir dari penerapan sistem kapitalisme. Dalam sistem ini, manusia dipandang semata sebagai alat produksi dan komoditas ekonomi, bukan sebagai individu yang memiliki kehormatan dan hak yang dijamin secara utuh. Ketimpangan ekonomi yang akut, minimnya lapangan pekerjaan, serta dominasi korporasi dalam menguasai sumber daya menjadikan rakyat kecil rentan terjerat dalam perangkat kerja ilegal dan eksploitasi. Tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi dari luar negeri menjadi daya tarik yang menggoda, sementara negara seringkali gagal memberikan perlindungan dan solusi sistemik. Dalam logika kapitalisme, keuntungan menjadi tujuan utama, bahkan jika harus mengorbankan keselamatan dan martabat manusia. Karena itu, TPPO bukan hanya persoalan hukum atau individu, tapi cerminan dari kerusakan sistem yang membutuhkan perubahan mendasar. Di sisi lain, sistem kapitalisme mendorong negara mengejar keuntungan materi, termasuk dari besarnya devisa hasil pengiriman buruh migran. Meski human trafficking dianggap ilegal, kebijakan ekspor tenaga kerja justru terus berjalan demi kepentingan ekonomi. Ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjaga